Hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang sangat istimewa karena selaku kesibukan aktivitas masing-masing masih bisa menyelewengkan waktu untuk bersilaturahmi di acara New Radar Garut. Kali ini diskusi pada siang hari ini kita kedatangan tamu dari Ketua DPC Organa Kabupaten Garut, Kang Yudi Nur Cahyadi. Selamat siang, Kang. Selamat siang. Yang kedua adalah Pak Erwin Hernawan, SIP, selaku KPO Satlantas Polres Garut. Selamat siang, Pak. Dan yang ketiga adalah Pak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, Dr. Andes Pak Haji Syarman. Selamat siang, Pak. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yudi, ini kalau berbicara pandemi COVID-19 di Kabupaten Garut ini kan perkembangannya cukup signifikan, bahkan sekarang sudah mencapai di angka 1.500. Nah, dampak yang terasa oleh organ itu seperti apa sih, Pak? Ya, seperti kita ketahui bahwa COVID-19 ini mulai masuk dan dirasakan dampaknya di Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Garut itu kan di bulan Maret ya. Di bulan Maret itu kita mulai pemberlakuan PSBB dan lain sebagainya, dan ini sangat berdampak kepada dunia angkutan karena di mana tidak ada pergerakan orang antar kota, antar kabupaten, dan provinsi ini sangat dibatasi sekali, sehingga otomatis dampak kepada pengusaha angkutan ini sangat besar sekali, karena apalagi kami pengusaha yang punya banyak. Itu begitu PSBB langsung nggak boleh jalan atau seberapa dulu? Iya, dulu kan langsung PSBB tidak boleh jalan, terus kemarinnya agak sedikit longgar dengan AKB yang baru beberapa bulan ini, dan sekarang udah mulai agak longgar ya dengan AKB ini boleh menarik, tetapi dengan ketentuan hanya 50% penumpang. Nah ini di awal-awal sangat berat sekali karena kita punya beban khususnya kepada dunia perbankan, cicilan lah, dan sebagainya. Kalau perizinan, alhamdulillah pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan waktu itu ada relaksasi kebijakan dengan adanya tidak ada KIR, tidak ada tidak ada denda pajak STNK, tidak ada retribusi. Ini salah satu kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemkab Garut untuk relaksasi. Banyak keluhan nggak, Kang? Ini kan selaku organisasi yang mewadahi para pengusaha angkutan, misalkan apakah dari keluhan pengusaha, awak angkutan, atau seperti apa ketika pandemi melanda di Kabupaten Garut? Ya, keluhannya memang pasti tadi disampaikan bahwa bagaimana beban pengusaha kepada pemerintah dalam terkait utang piutang dengan dunia perbankan, dan tanggung jawab sebagai pengusaha kepada awak angkutan, karena otomatis dengan tidak melakukan pelayanan publik, otomatis pengusaha punya kewajiban membayar gaji ke karyawan. Kalau cicilan tadi sampai dalam betul. Nah, yang kedua yaitu memperhatikan bagaimana awak angkutan supaya dapat tetap melaksanakan kehidupannya, karena kan ya tetap punya keluarga, punya anak yang memang harus dipenuhi kebutuhannya. Nah, jadi ada dua unsur ini yang memang menjadi beban berat pengusaha. Tetapi ya alhamdulillah ada relaksasi untuk perbankan, dan untuk awak angkutan dulu kita pernah dibantu oleh Polres, mulai dari sembako, dari Dinas Perhubungan juga pernah ada sembako, dan juga ada bantuan yang waktu itu nilainya 600.000 tiga kali cair ya Pak, yang langsung dari Korlantas Mabes Polri. Alhamdulillah itu. Itu untuk awak angkutan kalau salah supir-supir itu? Ya, supir-supir itu bantuannya langsung tunai dan langsung masuk ke rekening para pemuli tanpa potongan sedikit pun. Nah, itu harapannya sih ada lagi Pak. Harapannya ada lagi. Jadi alhamdulillah lah pengusaha di saat-saat kebingungan pada waktu itu, dengan adanya tanggungan cicilan dan ada tanggungan kepada awak operator, alhamdulillah pemerintah masih ada perhatian kepada awak angkutan, walaupun harapannya ya bisa maksimal, tapi ya yang harus diperhatikan itu bukan hanya sektor angkutan mungkin, sehingga semua masyarakat Indonesia perlu diberi bantuan agar kehidupan ekonomi ini dapat berputar. Tetapi ya sekarang dengan adanya AKB kita sedikit terbantu, walaupun
pendapatan yang biasanya misalkan salah satu angkot satu jurusan misalkan setoran 150, hari ini ya paling setoran 80 setengahnya saja, tetapi ya itu dapat membantu lah meringankan pengusaha walaupun belum masih jauh dari seperti biasanya. Mudah-mudahan kalau misalkan tadi di media-media bahwa di awal 2021 akan diberlakukan sekolah masuk kembali dengan tentunya dengan AKB, ini dapat meningkatkan pendapatan para pengemudi di Kabupaten Garut khususnya. Kalau dari Lantas sendiri ini kan yang pertama menjadi salah satu unsur ataupun ini Pak penegak protokol kesehatan seperti apa razia justisi. Nah kalau di Lantas sendiri ini berapa titik atau berapa seminggu sekali sih kegiatan untuk melakukan penegakan protokol kesehatan itu? Jadi kalau berbicara masalah leading sektor untuk penanggulangan itu kan ada gugus tugas. Gugus tugasnya ada di bawah koordinasi dari BPBD. Untuk lalu lintas sendiri kita terfokus pada kegiatan-kegiatan yang orientasinya kegiatan lalu lintas. Namun demikian dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut kita turut mendukung, memang sudah menjadi kebijakan daripada pemerintah pusat maupun daerah untuk dalam rangka percepatan pemulihan maupun dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 ini. Memang yang paling terdampak itu kan di awal-awal itu yang pertama di sektor ekonomi, baik itu UKM maupun yang lain-lain, termasuk diantaranya salah satunya yaitu angkutan. Makanya dalam hal ini tadi disampaikan juga di awal-awal Korlantas mendapatkan mandat istilahnya seperti itu dari pemerintah untuk turut membantu menyalurkan bantuan kepada awak angkutan, diantaranya para sopir dan kenek, baik itu andong, terus beca, ojek maupun angkot dan bis. Tadi ada usulan mungkin ada bantuan lagi bisa diperjuangkan Pak. Mudah-mudahan bisa sampai diskusi ini bisa sampai ke pemangku kebijakan Pak ya. Iya betul. Seiring dengan bergulirnya waktu, memang untuk sekarang kita juga menggandeng beberapa pihak untuk terus memprioritaskan, memperhatikan apa yang menjadi hajat hidup masyarakat yang dapat kita bantu, baik itu menggandeng dari pengusaha atau apa, kita turut menyalurkan kepada pihak-pihak yang terdampak dari adanya pandemi COVID-19 ini. Dan di samping itu juga seperti yang tadi dipertanyakan, untuk sosialisasi mengenai protokol kesehatan itu kan kita kalau dulu itu ada kegiatan bersama ya, ada kegiatan bersama, diantaranya TNI ikut terlibat, terus dari kepolisian, dari dinas perhubungan, yang penegakannya itu ada dari Satpol PP. Kita melaksanakan operasi justisi. Kita sudah laksanakan selama 2 minggu berturut-turut. Yang pertama memang sasaran utamanya itu karena klaster-klaster sekarang itu kebanyakan di sektor ekonomi dan klaster-klaster di pemerintahan ya. Untuk itu tahap pertama kita laksanakan di pusat perbelanjaan, di Ramayana, terus di depan BPD gitu kan kita laksanakan. Untuk yang tahap kedua kita laksanakan di depan jalan Antares itu, jalan itu ya, di sana. Terus tadi kita laksanakan di seputaran Karangpawitan, besok rencana kita laksanakan di Wanaraja. Itu operasinya tiap hari Pak atau jam-jam pulang kerja, berangkat kerja atau timing itu? Kita laksanakan memang sesuai dengan kesepakatan dan sesuai dengan situasional di lapangan. Karena kalau misalkan kita menyasarkan betul-betul pelaksanaan kegiatan itu bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Makanya kita lihat situasional di lapangan, jam-jam rawannya, apakah itu yang belanja ataupun kegiatan ekonomi itu jam berapa gitu. Makanya kita laksanakan kalau misalkan di pusat perbelanjaan antara jam 9, jam 10, jam 11 itu biasanya sudah mulai ramai. Makanya kita laksanakan di jam-jam seperti itu. Namun demikian tidak menutup kemungkinan kita juga melaksanakan misalkan di sore hari. Sore hari. Iya, di sore hari. Kita lihat situasional di lapangan karena kita juga harus memperhitungkan masalah efektif dan efisiennya itu. Kalau mengenai pelanggar ini kan sekarang kan jumlahnya naik Pak, bahkan per hari bisa dikatakan bahkan Wakil Bupati kemarin juga berstatement per hari itu sekarang 50 sampai 80 bahkan 100 per hari kenaikan. Nah, ada jumlah yang berbanding nggak Pak ketika banyak pelanggar, otomatis ini kan jumlah yang positif banyak. Ada indikasi ke sana nggak Pak ketika melakukan operasi razia justisi? Untuk situasi di lapangan memang kalau misalkan kita lihat untuk saat sekarang ini, kalau bicara masalah pelanggaran untuk protokol kesehatan, kita lihat udah agak menekan, ya, udah agak menekan. Namun demikian masih ada juga warga masyarakat yang tidak mengikuti, yang tidak melaksanakan anjuran pemerintah untuk melaksanakan protokol kesehatan. Makanya kita yang disasar itu mereka-mereka yang belum ada kesadaran, ya, belum ada kesadaran. Karena apa? Memang ini pandemi ini bukan hanya di kita, ya, ini sudah mendunia. Terus memang itu kenyataannya betul-betul ada, gitu kan. Kita itu sebagai aparatur pemerintah merasa sayang terhadap warga masyarakatnya. Makanya kita bekerja sama dengan seluruh leading sektor yang terkait dalam gugus tugas tersebut, tidak henti-hentinya terus mengingatkan. Kalau misalkan terus-terusan diingatkan dengan harapan ada tumbuh kesadaran. Yang diharapkan itu, kalau misalkan tidak ada kesadaran, diingatkan terus, tetap kita itu bukan nggak ada manfaat, ya, cuman sayang lah, gitu kan. Makanya kepada seluruh warga masyarakat khususnya Kabupaten Garut, kita sayang terhadap mereka harus lebih sayang lagi terhadap diri dan keluarganya. Intinya kan seperti itu. Kalau misalkan mereka sudah terpapar, yang satu misalkan dirawat di mana, yang satu yang suaminya dirawat di mana, yang anaknya dirawat di mana, kan yang jadi korban semuanya. Justru kita menyayangi warga masyarakat kita terus mengingatkan, tinggal tumbuhkan rasa kesadaran itu. Intinya seperti itu. Nah, kalau dari Dinas Perhubungan sendiri Pak, ada kebijakan atau bantuan mungkin tadi dari Organa ada baskir atau seperti apa? Baik, terima kasih. Yang pertama tentu saya berterima kasih lah diundang hari ini dalam rangka menyelesaikan kita bersama terkait dengan COVID-19, karena ini adalah tanggung jawab semua pihak. Terkait dengan menyangkut masalah moda transportasi, tentu ini terkena dampak, ya. Dampak ini sangat luar biasa dan bisa menimbulkan justru kerawanan yang lebih parah, bukan hanya dari sektor kesehatan, tapi yang paling utama adalah bagaimana sektor ekonomi. Ketika ini diberlakukan yang namanya lockdown, itu kan dampaknya sangat luar biasa. Karena lockdown itu diharapkan dengan salah satu statement yang dilakukan bahwa di COVID-19 itu ada satu, pertama ada physical distancing, yang kedua di dalamnya adalah social distancing, artinya harus menjaga jarak. Nah, diartikan menjaga jarak dan tidak boleh dekat, sampai-sampai transportasi ini dihentikan. Padahal ya makanya sekarang ini mulai mereka itu memperhatikan tentang pentingnya transportasi. Kalau yang namanya untuk bahan makan, kemudian energi, untuk bahan pokok segala macam, tidak boleh lockdown, tidak boleh berhenti, tetap dia harus eksis jalan. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua, dan betul sekarang ini sudah mulai mengembangkan, tetapi tetap bahwa pelaku transportasi tadi harus memperhatikan protokol kesehatan. Antara lain dia harus pakai masker, kemudian menyediakan tempat cuci kan bisa dimanfaatkan oleh penumpang.
untuk Pelaporan menjaga itu juga dikurangi Pak ya? ya jelas sesuai dengan aturannya dari 60% mereka harus tetap ya, sehingga ini pun juga terjadi misalkan walaupun ini dikurangi mereka juga tidak semena-mena karena dikurangi sehingga kami aturkan terima kasih lah kepada teman-teman terutama jasa transportasi dalam hal ini adalah para penara supir kan tidak ujung mumpung mentang-mentang ini dikurangi jadi 50 yang tadinya ke Bandung hanya 2.000 dan jadi 10.000 kan tidak demikian tetap aja ongkosnya hanya naik sekedar ya naik dari target itu syukur alhamdulillah. Jadi apakah misalkan disebut selama ini ya apapun yang terjadi karena tanggung jawab semua tetap kami mengedepankan dan memberikan pencerahan terutama sesuai dengan tugas kami di Satgas Kopis adalah edukasi dan sosialisasi maka kami tidak bosan-bosannya terus saja memberikan informasi agar baik penumpang maupun pembawa kendaraan harus betul-betul memperhatikan protokol kesehatan. Nah kemudian untuk memberikan solusi seperti tadi ya kami sesuai dengan arahan pimpinan alhamdulillah ya ada beberapa retribusi yang harusnya dibayar kemudian karena ini sudah dilakukan lockdown kemudian juga ada karantina terbatas sehingga ya kami dengan seizin DPRD kemudian pimpinan kami juga tidak mendapatkan retribusi dari itu dan itu dipahami oleh semua jadi gratis kemudian juga pada saat kir kemudian dia melakukan kir karena memang ada denda harusnya denda itu mau tidak mau misalkan bulan Januari harus kir itu ya harus kir misalkan kalau terlambat apa itu Bang? Apa kalau misalkan terlambat gitu kan? Ya terlambat itu dia tidak dikenakan denda ya tidak ada biaya denda selama waktu 14 hari pada saat COVID itu ya kalau sekarang ya alhamdulillah lah kelihatannya sudah mulai bergairah ya, oleh karena itu paling tidak ada 4 syarat untuk bagaimana agar COVID-19 ini betul-betul bisa difungsikan oleh kita semua sebagai insan perhubungan tentu tetap bahwa transportasi harus jalan seperti apa yang disampaikan oleh peneliti Cina di Wuhan itu bukan solusi jatuh menghentikan transportasi itu justru malah lebih parah kalau misalkan transportasi tidak jalan karena memang bayangkan saja kalau yang sakit hanya 1 tapi yang tidak makan 1.000 kan kalau yang tidak makan gimana makanya justru transportasi itu harus tetap tetapi tidak boleh lengah apalagi abai tetap harus mempertahankan protokol kesehatan. Nah untuk melakukan itu kami jajaran daripada Satgas Covid semuanya terlibat di mana ada kepolisian kemudian TNI kemudian juga ada dari instansi terkait terutama kesehatan itu senantiasa melakukan edukasi terhadap masyarakat. Ya sekarang pun terus kami tiap hari itu di jalan-jalan tertentu ya memberikan edukasi kepada masyarakat supaya mereka biasa jangan sampai bahwa keluar itu tidak pakai masker kemudian pulang itu tidak mencuci tangan. Misalkan dari dinas itu sendiri ketika ke lapangan misalkan ada warga yang nggak bawa masker dikasih ya sepanjang masih ada dikasih kebetulan di kendaraan juga ada kalau perlu boleh saya titipkan di sini ya tapi kan yang biasa bukan yang kayak gini. Nah ini mungkin dari Pak Yudi sendiri barangkali ada masukan ataupun harapannya lah kepada pemerintah atau pemangku kebijakan. Ini kan kalau berbicara dari sektor transportasi maupun ini kan sebagai wadah organisasi para pengusaha angkutan. Nah barangkali mau disampaikan harapan tentu ada harapan tentu ada. Jadi bahwa operator angkutan di lapangan ini kan bersentuhan langsung dengan masyarakat pengguna transportasi yang tentunya kita tidak mengetahui apakah mereka OTG atau gimana sehingga operator kami di lapangan itu sangat rentan untuk terpapar oleh COVID-19. Maka harapannya dulu saya sudah melayangkan surat kepada dinas kesehatan terkait masker dan hand sanitizer. Tapi Pak Kadis juga sudah ngomong waktu itu langsung ke Pak Kadis kesehatan, tetapi sampai saat ini belum ada realisasi. Harapannya ada bantuan dari Pemkab Garut khususnya kepada
operator di lapangan, yaitu hand sanitizer dan juga masker khusus untuk operator lapangan, supir dan juga kernet. Kalau bis kemarin dari dinas kesehatan sudah dikasih, tetapi untuk angkutan amped, angkot itu belum ada. Nah, harapannya mungkin seperti itu, karena memang sangat rentan sekali mereka terpapar oleh karena aktivitas setiap hari juga. Iya, aktivitasnya setiap hari juga, karena mereka ngomong ke saya bahwa sebenarnya mereka dilematis ketika mereka melakukan pelayanan publik, maka mereka sangat takut sebenarnya terpapar oleh COVID-19 ini. Tetapi mereka lebih takut sama istrinya, Pak, karena tidak ada beas di rumah. Jadi terpaksa mereka harus melakukan pelayanan publik, walaupun ya resikonya tahu sendiri bahwa COVID-19 ini memang menjadi ancaman bagi mereka, karena memang ini kan istilahnya kan penyakitnya nggak kelihatan, Pak, tapi yang kena udah ada, meninggal bahkan udah ada gitu. Betul, yang meninggal sudah ada. Terus faktanya pemerintah, dan bukan di Indonesia saja, seluruh dunia kan panik menghadapi COVID-19 ini. Maka tadi saya sampaikan bahwa saya sebagai induk organisasi angkutan ini harus bagaimana melindungi anggota kita di lapangan agar mereka merasa aman dan nyaman tatkala melakukan kewajibannya memberikan pelayanan terhadap konsumen angkutan ini. Nah, salah satunya ya antisipasinya yaitu bahwa mereka harus menggunakan masker, dan masker mereka itu kan tiap hari kalau harus punya cadangan dan sebagainya. Hand sanitizer juga sama, dan harus ada terobosan juga yang sebenarnya waktu itu dengan Pak Kadis kita sudah meluncurkan yang namanya angkot digital, tapi ya memang mungkin terbentur anggaran dan sebagainya belum dapat terrealisasikan. Padahal itu dengan aplikasi itu. Iya, dengan aplikasi pembayarannya lebih safety. Nah, harapan-harapannya seperti itulah. Yang jelas ya ada perlindungan yang semaksimal mungkin bagi anggota kami di lapangan, sehingga di dalam memberikan pelayanannya mereka merasa nyaman, karena ya mereka terus terang terpaksa harus melakukan pelayanan, karena kalau tidak turun ke lapangan ya di rumah istrinya kelaparan gitu. Jadi ya dilematis lah, bagi buah malakama lah. Memberikan pelayanan publik ya resikonya si supir terpapar gitu. Nah, kalau tidak melakukan pelayanan publik, anak istri ya harus makan kan. Kalau ketemu istrinya yang bawa ya. Nah, kalau dari ini sendiri Pak, lantas mungkin ada sepatah dua patah kata lah yang ingin disampaikan untuk khususnya masyarakat Kabupaten Garut, masyarakat Indonesia pada umumnya, agar pandemi ini cepat berlalu, terus agar mata rantai ini tidak bisa ditekan, Pak. Jadi terima kasih sekali lagi dari pihak kami, khususnya yang tergabung dalam gugus tugas. Memang ini salah satu hal yang sangat berat bagi kami, ya, karena sama kita juga manusia, ya, dengan seluruh warga masyarakat kita juga ada kekhawatiran seperti tadi disampaikan. Memang ada klaster-klaster baru, gitu kan, apalagi kita yang sering berhubungan kontak langsung dengan masyarakat, ya, karena memang penyakitnya, virusnya tidak kelihatan. Kita tidak tahu siapa yang terpapar, kita tidak tahu siapa yang OTG segala macam. Untuk itu diharapkan kepada seluruh, ya, termasuk kami juga dari aparat yang menegakkannya, agar betul-betul memperketat masalah protokol kesehatan, ya. Di samping menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan, ya, menjaga jarak, itu betul-betul dilaksanakan. Itu demi kesehatan, demi kenyamanan, demi keamanan kita bersama, ya. Di samping itu pula kita dalam waktu dekat akan melaksanakan kegiatan operasi dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Jelang libur panjang. Libur panjang. Itu kan liburnya libur panjang. Kami berharap kepada seluruh warga masyarakat, kalau toh mau melaksanakan ataupun merayakan, itu kan cukup di lingkungan masyarakat terkecil,
dalam hal ini di keluarga saja. Berarti aktivitas atau kerumunan yang melibatkan orang banyak sebaiknya dikurangi, Pak ya? Tujuannya memang seperti itu. Kalau misalkan mau merayakan di rumah masing-masing, silakan merayakan tahun baru segala macam. Karena ya kembali lagi, kalau sudah ada kerumunan kita tidak tahu siapa yang OTG yang terpapar segala macam, kita nggak tahu. Jangan sampai kita menjadi korban. Yang harus diantisipasi seperti itu. Jadi yang jelas sekali lagi saya sampaikan, untuk masalah protokol kesehatan betul-betul diperhatikan dan diindahkan. Kalau dengan sebelumnya barangkali ingin. Ya tentulah dari kami, harapan kami adalah sangat penting adalah pasokan, terutama adalah pasokan barang ya, karena ini adalah merupakan kebutuhan. Tetapi tetap kepada siapapun sebagai pemasok barang harus tetap memperhatikan. Yang pertama, social distancing, physical distancing betul-betul dijaga betul. Kemudian yang kedua, tidak boleh abai terhadap keselamatan dan kesehatan. Keselamatan itu tentu tadi apa yang disampaikan oleh rekan kami, di mana kendaraannya tidak hanya sekedar maju, tapi harus betul-betul bagaimana layak dan tidaknya seluruh kendaraan. Kemudian yang ketiga, harapan dari kami tentu mari kita sikapi bahwa pendekatan pandemi ini dengan 3 pendekatan. 1, ikhtiar. Yang kedua, lakukan dengan protokol kesehatan. Dan yang ketiga, tidak boleh putus asa, apalagi kita ini sampai down, apalagi kalau saling menyalahkan satu sama lain. Tapi yang ketiga, kita mohon dan munajat, berdoa kepada Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan pandemi ini segera sirna, sekalipun ada tidak mengganggu terhadap aktivitas manusia. Karena memang ini sudah sunatullah. Yang namanya penyakit itu pasti ada di dunia. Terus ada penyakit tapi itu nggak ganggu. Kan damai-damai saja lah. Biar kita bisa sehat semua. Nah begitu. Kan sekarang penyakit itu ada penyakit tipes, ada penyakit TBC, ada penyakit influenza, penyakit semua penyakit di dunia itu pasti ada, dan itu dipersyaratkan untuk manusia yang hidup. Tapi itu semua makhluk Allah. Allah yang akan menentukan. Makanya saya tetap, pertama kita harus ikhtiar, ada usaha, ada upaya. Yang kedua, taati protokol kesehatan, jangan abai. Yang ketiga, jangan lupa memohon pada Yang Maha Kuasa, karena semua ini ada kehendak Allah, sehingga kita dimanapun kita berada tetap ada dalam lindungannya. Sekian, terima kasih. Nah mungkin diskusi ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan wabah COVID-19 di Kabupaten Garut dan bangsa Indonesia ini segera terangkat dan kita senantiasa diberikan kesehatan dalam beraktivitas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.